2009, Indonesia kembali mengukir sejarah baru. Dengan terbentangnya sebuah jembatan penghubung antar pulau sepanjang 5.438 meter. Sebuah landmark baru bagi Indonesia yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa. Terobosan pembangunan infrastruktur ini adalah langkah strategis untuk lebih mempercepat pembangunan di segala sektor. Inilah pintu gerbang baru bagi Indonesia di wilayah timur, Jembatan Suramadu. Surabaya menjadi sentral pembangunan Jembatan Suramadu. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang berperanan sebagai pusat industri, perdagangan, maritim, pendidikan, menjadikan Surabaya sebagai pintu gerbang di kawasan Indonesia Timur. Surabaya bergerak sebagai kota metropolitan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, didukung dengan infrastruktur dan fasilitas yang terus berkembang sebagai syarat sebagai kota metropolitan. Sementara itu, Pulau Madura yang terletak di timur laut Surabaya memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dengan kekayaan alam yang melimpah seperti hasil tambang, pertanian, dan juga memiliki keragaman budaya yang khas dan unik. Madura itu sangat khas gitu, dari dialeknya maupun dari terutama kebudayaannya ya. Kerapan sapi sangat luar biasa. Kalau kita punya batik Madura itu tidak kalah. Akan tetapi potensi-potensi tersebut belum tereksplorasi secara maksimal, mengingat belum ditunjangnya akses-akses kemudahan seperti halnya kota Surabaya. Sehingga pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya ini adalah solusi yang ditawarkan sebagai penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi di Madura khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Dengan adanya jembatan Suramadu, maka arus lalu lintas Jawa dan Madura menjadi lebih mudah dan lancar. Otomatis akan banyak orang berkunjung ke Pulau Madura. Kunjungan itu akan menimbulkan dampak positif di berbagai bidang, seperti bidang pariwisata, bidang investasi, bidang ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Dengan adanya Suramadu ini dibangun, luar biasa efeknya. Selain orang-orang Surabaya bisa ke Madura lebih aksesnya lebih mudah, begitupun masyarakat Madura bisa ke Surabayanya lebih mudah. Saya bisa lebih mudah ke Madura, ke pantai-pantai. Saya sering berpetualang di sana. Jadi dengan adanya jembatan Suramadu, saya lebih terbantu. Kita kan pengusaha percetakan, channelnya ada brand dari Madura sana. Itu kan kita pengiriman lebih mudah, cepat, dan biaya lebih murah lagi. Engkau biasa nontoron sebulan sekalian. Pada Suramadu, engkau bisa mulai seminggu duka leh. Sekarang kau pada Suramadu. Dengan kata lain, Jembatan Suramadu mempercepat akses dari dan ke Madura dengan waktu tempuh 5-10 menit, sehingga Madura tak lagi jauh untuk ditempuh. Dan percepatan pengembangan ekonomi Madura akan berkembang lebih dinamis. 10 Juni 2009 menjadi saksi atas lahirnya mahakarya jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu. Dengan bangga diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama bangsa Indonesia. Berawal pada tahun 1960, berbagai pihak terlibat dalam pembangunan jembatan prestisius ini. Profesor Dr. Setiatmo, penemu pondasi Cakar Ayam, mencetuskan sebuah ide untuk penyatuan Nusantara dengan membangun jembatan yang menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Bali. Proyek ini dikenal dengan nama Trinusa Bima Sakti dan Penyeberangan Utama. Ide dan terobosan yang berani pada zaman itu mendapatkan respon positif pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dari hasil studi kelayakan,
tim terkait lebih merekomendasikan pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya dengan Madura, yang diharapkan dapat mendongkrak percepatan roda-roda perekonomian di seluruh wilayah Indonesia Timur. Titik lokasi pembangunan jembatan pun ditentukan. Di sisi Surabaya, ujung jembatan Suramadu berlokasi di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran. Sementara di sisi Madura berlokasi di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Kedua ujung jembatan merupakan daerah yang relatif datar dan terbuka, tidak banyak perumahan, dan dapat terhubung langsung dengan rencana jaringan jalan tol. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, jalan layang atau crossway yang dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Yang kedua adalah jembatan penghubung atau approach bridge yang berfungsi menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Dan yang ketiga, jembatan utama atau main bridge yang menggunakan konstruksi kabel stay dengan ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Secara keseluruhan, jembatan ini memiliki panjang 5.438 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter dan dibagi menjadi 4 lajur, 2 lajur cepat, 1 lajur darurat, dan 1 lajur bagi pengendara sepeda motor. Namun perencanaan pembangunan jembatan fenomenal ini sempat terhambat saat terjadinya krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997. Krisis ekonomi ini membawa efek domino yang berakibat langsung pada penangguhan sejumlah proyek besar Indonesia. Salah satunya proyek jembatan Suramadu. Namun semangat meneruskan cita-cita membangun daerah tidak pernah padam. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur periode 1967 sampai 1976, Bapak Muhammad Nur. Dengan adanya jembatan Suramadu, potensi-potensi Madura yang belum nampak dapat teridentifikasi. Hal tersebut disampaikan putra daerah Madura ini kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Perjalanan baru pembangunan jembatan Suramadu ditandai oleh pemasangan tiang pancang kali pertama pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Proyek jembatan bersejarah ini pun selanjutnya dinakodai oleh Insinyur Ahmad Gofar Ismail, Master of Science. Total pembangunan jembatan Suramadu secara fisik memakan waktu kurang lebih 6 tahun dengan melibatkan sekitar 2.000 tenaga kerja, di mana 60%-nya tenaga kerja putra Indonesia. Inilah jembatan Suramadu yang akan membawa perubahan baik sosial maupun ekonomi bagi Indonesia bagian timur. Ini mengartikan segala dampak lingkungan yang terjadi pasca pembangunan jembatan harus siap dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia pun membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu atau disingkat dengan nama BPWS guna menjembatani percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Madura pasca dibangunnya jembatan Suramadu. Terkait dengan tujuan tersebut, maka BPWS bekerjasama dengan semua pihak seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Surabaya, dan pemerintah Kabupaten Semadura, perguruan tinggi, LSM, pondok pesantren, dan para kiainya, tokoh masyarakat, para pengusaha bisnis, serta seluruh warga masyarakat untuk bekerja bersama-sama membangun kawasan Suramadu. Pembangunan di Madura perlu kiranya ditata secara tertib, teratur sesuai dengan perencanaan yang diharapkan bersama. Ini adalah wajah baru Pulau Madura setelah lahirnya jembatan fenomenal Suramadu. Industri-industri kecil mulai tumbuh. Kerajinan khas Madura mulai dikenal masyarakat luas melalui sentra cenderamata yang hadir di ujung jembatan Suramadu sisi Madura. Arus lalu lintas pun menjadi lebih hidup karena akses yang lebih cepat. Wajah Pulau Madura kini lebih dinamis dengan hadirnya orang-orang baru yang bertandang untuk lebih mengenal Pulau Madura.
Interaksi sosial yang melahirkan berbagai kemungkinan terjadinya interaksi ekonomi. Ya ada jembatan Suramadu itu orang Madura ya ada peningkatan 50%, antara dulu 10% sekarang 50% gitu. Ya kesannya cukup menyenangkan ya, jalanannya juga bagus. Apalagi pada waktu malam hari terlihat lampu-lampunya yang sangat bagus sekali. Madura diharapkan tak lagi menjadi daerah Jawa Timur yang tertinggal, karena Madura kini memiliki pintu gerbang baru untuk mengembangkan segala potensi ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan masyarakatnya. Karenanya, gerakan untuk terus berbenah secara bersama-sama mencapai cita-cita demi terwujudnya kesejahteraan secara menyeluruh. Harapannya adalah bagaimana Suramadu ini tidak hanya sekedar bangunan fisik, tetapi lebih dari itu merupakan jembatan yang akan menghantarkan masyarakat Madura menuju kesejahteraan kehidupannya. Saya ini berharap supaya di dekat-dekat lokasi jembatan itu dibangun ruang-ruang untuk perhelatan kesenian. Ini yang perlu itu wisatanya belum ada di Suramadu. Apalagi nanti kalau Suramadu itu ada wisatanya, ada mallnya, ada kayak di Bali itu sewa perahu, tambah bagus itu di Madura itu. Jembatan Suramadu itu adalah new icon di Indonesia. Jadi menurut saya kita sebagai masyarakat Jawa Timur khususnya harus bisa sama-sama menjaga keindahannya agar Jembatan Suramadu itu keindahannya tetap terjaga, eksotismenya. Jembatan Suramadu mantap. Pasca lahirnya Jembatan Suramadu bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengembangan Wilayah Suramadu atau BPWS saja. Berbagai kalangan diajak berembuk. Fokus grup diskusi dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan untuk melakukan pengembangan wilayah Suramadu, baik di wilayah Madura maupun sisi Surabaya. Kini jembatan sudah terbentang. Tugas BPWS dan kita semua untuk membuat kawasan Suramadu semakin maju dan berkembang. Tanpa kok setiap beda jembatan Suramadu cek takok silaturahmi de Madura. Tos ben entok. Kini salah satu proyek besar Trinusa Bima Sakti dan penyeberangan utama telah hadir dan siap memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia Timur, khususnya Jawa Timur. Inilah persembahan anak bangsa untuk Indonesia. Selamat datang di Jembatan Suramadu.